Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Pembina Yayasan sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Sukamana, Bapak Kiai Haji Dr. Anas Acep Thohir Fuad. Al-Mukarram Bapak Ketua Yayasan Bapak Kiai Haji Dr. Anas Atam Rustam MSI. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Kiai Haji Jenal Mustafa, Ibu Bapak Guru, staf TU, adik-adik PPL SMA dan SMP Kiai Haji Jenal Mustafa. Yang kami hormati tamu undangan Bapak Kepala Desa Sukarapi dan Ketua Dewan Santri Pesantren Sukamana. Yang kami cintai anak-anakku dan kami banggakan siswa-siswa SMA Kiai Haji Jenal Mustafa dan SMP. Ya. Ibu Bapak yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini saya memberikan sedikit sambutan dan laporan kegiatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah dan Hari Santri 2021. Ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentu saja terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SMP yang sudah mendukung semua kegiatan ini, adik-adik PPL SMA dan SMP, para wakasek SMA, terusus SMA yang sudah bersemangat mendukung terlaksananya acara ini, dan Ibu Bapak Guru SMP, khususnya SMA Kiai Haji Jenal Mustafa yang hampir setiap hari, 3 hari berturut-turut 100% kehadirannya. Alhamdulillah. Dan tak lupa anak-anakku yang bersemangat dalam mengikuti lomba pada kegiatan ini. Kedua, permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan tentu saja dalam proses pelaksanaannya banyak hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu memang semata-mata kesalahan saya selaku manusia biasa. Ibu Bapak yang saya hormati, laporan kegiatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi dan Hari Santri ini kita awali dari tanggal 18 Oktober hari Senin dengan Khotamul Quran dan botram bersama siswa-siswi di lapang ini dengan Ibu Bapak Guru, ya, dan pembukaan lomba dilaksanakan bersama-sama SMP dan SMA dengan meriah pada hari Senin, ya, dan proses pelaksanaannya diserahkan pada sekolah masing-masing. Dan sekarang penutupannya, puncak acara tablik akbar, alhamdulillah qada Allah kita bisa melaksanakan semuanya bersama-sama, ya. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk hari Senin kegiatan dilanjutkan khusus untuk SMA adalah lomba imla dan kaligrafi, dan hari Selasanya itu lomba solo pop Islami dan tenis meja putra dan putri, dan hari Kamisnya 3 hari kita melaksanakan lomba MTQ, MSQ dan lomba azan. Dan yang tadi Ibu Bapak saksikan itu siswa-siswi yang juara 1, 2, 3 dari setiap mata lomba, ya Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, itu laporan yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan ini. Poin keempat yang ingin saya sampaikan, perlu Ibu Bapak, khususnya Bapak Pembina, Pimpinan Yayasan dan Ketua Yayasan, bahwa untuk tahun ini di SMA Kiai Haji Jenal Mustafa itu ada masuk siswa tetap pukul 7, hanya proses pembelajarannya tidak langsung KBM. Jadi 7 sampai 7.30 itu proses pembiasaan pendidikan karakter. Emut karena amanat Bapak Ketua Yayasan waktu pembinaan di SMP waktu itu, bahwa pendidikan karakter harus kita tanamkan pada siswa-siswi kita dengan kuat. Nah, salah satunya ini yang kami lakukan itu pembiasaan. Teorinya sudah mumpuni, maka aplikasinya, pelaksanaannya, prakteknya kita kasih sarananya. Ya, alhamdulillah sudah 4 bulan ini berjalan dengan lancar. Memang 1-2 bulan kita kesulitan karena tidak biasa, ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah terbiasa anak-anak. Dari itu terbentuklah karakter anak disiplin, tanggung jawab,
dan sebagainya sudah terasa oleh kami. Selanjutnya Ibu Bapak, emut piwuruk Pak Bapak Pembina Kasim Kuring SMA Kahajat teh kedah benten ti SMA Kaumuman Nusanisna. Ya, nah ini salah satu perubahan yang ingin kami lakukan. Mudah-mudahan istiqomah. Ya insya Allah sama SMP juga kita sering pernah sama-sama untuk sholat ngaos gitu ya, tadarus di lapang gitu. Nah tiga pembiasaan ini, sholat duha, tadarus, dan sholat zuhur berjamaah. Jadi siswa tidak boleh pulang sebelum sholat zuhur berjamaah, wajib di sekolah. Karena ini masukan dari orang tua bahwa SMA itu 70% siswanya dari lembur, bukan di pesantren. Jadi mungkin 80% lah, 20%-nya itu yang di pesantren. Sehingga pembinaannya mungkin agak tidak seperti halnya, tidak terpusat gitu, tidak seperti halnya yang di pesantren. Sehingga kami perlu mengambil satu perubahan yang urgen gitu, yang bisa kami lakukan saat ini gitu ya. Kalau selain pembiasaan itu gitu ya, yang kami lakukan, maka ada satu keunggulan yang kami lakukan untuk tahun ini, karena permintaan dari provinsi kemarin, diversifikasi kurikulum itu sekolah harus mempunyai satu unggulan apa, dan SMA Kahajat mengambil dakwah seni dan olahraga. Dakwahnya itu kita mengambil MTQ, lalu seninya itu nasyid, dan olahraganya itu atletik dan silat ya. Kenapa kami mengambil itu? Hasil musyawarah dengan guru-guru, melihat sarananya sudah ada, lalu atletik kita sudah pernah waktu Pak Ketua Yayasan Pimpinan pernah menembus nasional ya. Sekarang jadi guru Pak Ramdan itu juara atletik nasional, guru olahraga di SMA Kahajat itu juara atletik nasional gitu ya. Perlu anak-anakku ketahui gitu ya. Nah makanya dari itu keunggulan-keunggulan itu kami adakan untuk tahun ini. Simkuring Sa'alitnya mengambil filosofi dari orang Jepang, Ibu Bapak. Ada kata kaizen. Kai itu perubahan, zen itu baik. Jadi kaizen itu perubahan menuju masa depan yang lebih baik. Nah ini salah satunya yang kami lakukan melalui kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kami tidak ingin ini hanya dijadikan seremonial, hanya misalkan banner-banner yang terpampang dengan besar tanpa ada dampak yang signifikan pada akhlak-akhlak kita semuanya, terutama anak didik kita. Makanya dari itu yang saya katakan kaizen itu adalah pembiasaan ini, kegiatan-kegiatan setiap hari-hari besar kita lakukan bersama-sama. Alhamdulillah Pak Haji Aceh Wahid merespon baik ketika saya mengutarakan keinginannya seperti itu ya, sehingga klop gitu ya. Insya Allah kata Pak Aceh tahun besok mah dimantapkan katanya. Nah itu alhamdulillah ya Pak Haji. Nah itu. Nah Ibu Bapak yang saya hormati, Rasulullah saja membawakan perubahan dari kegelapan ke cahaya, dari jahiliyah bodoh pada kecerdasan. Asyahid Kiai Haji Zainal Mustafa itu kalau saya katakan kaizen, membawa perubahan menuju masa depan yang lebih baik. Apa? Beliau dengan berani mengorbankan nyawanya untuk melawan penjajah karena ingin merubah. Beliau tidak ingin apalagi akidah umat itu tercabik-cabik ya. Sekarang kita rasakan perubahannya ya. Kita mempunyai berjihad dalam bidang pendidikan dengan nyaman, dengan tenang. Sudah berdiri SMA Kiai Haji Zainal Mustafa, SMP Kiai Haji Zainal Mustafa yang didirikan dengan keringat orang tua kita. Maka apakah kita tidak berminat? Apakah kita tidak ada keinginan untuk kaizen yang tadi saya katakan, perubahan menuju masa depan yang lebih baik ya? Karena Ibu Bapak yang saya pahami tidak ada capaian yang bersifat permanen atau sempurna. Semuanya butuh perubahan-perubahan. Nah, mudah-mudahan dimulai dari Ibu Bapak guru tepat waktu ke sekolah, tidak sering meninggalkan kelas. Nah, itu masuk ke
saya katakan kaizen gitu ya. Itu bahasa Jepang ya, perubahan menuju masa depan yang lebih baik. Sangat relevan dengan tema kita sekarang gitu ya. Tema kita dalam memperingati Maulid Nabi dan Hari Santri gitu. Apalagi untuk moto Jawa Barat sekarang itu juara lahir batin, Ibu Bapak. Jadi aplikasi dalam kita proses pembelajaran kaizen tersebut adalah setiap warga sekolah berpartisipasi aktif dalam dan berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Ya, ketika mutu pendidikan itu bukan dianggap sebagai tuntutan tapi suatu kebutuhan, insya Allah Ibu Bapak, kita yang sudah maju itu akan pesat jauh lebih maju ketika kita setiap individu mempunyai keinginan untuk kaizen tersebut ya. Jadi sebagus apapun kompetensi kita, sebaik apapun, kalau tidak ada keinginan untuk berubah, menurut saya gitu ya, itu tidak ada artinya gitu ya. Perubahan suatu keniscayaan yang harus kita lakukan ya, kalau kita ingin kehidupan yang lebih baik lagi, ingin istilahnya ini ladang amal kita nih di sekolah kita, di SMP, di SMA, KHZ gitu ya. Jadi optimalkan kita bekerja beribadah di sini. Siswa kita kalau saya katakan sebagai pelanggan, maka kita sebagai pemiliknya, penjualnya harus memberikan penampilan yang maksimal, pelayanan yang maksimal, dan prestasi yang maksimal juga. Dan untuk keunggulan sekolah itu nantinya kesananya adalah prestasi ya, itu yang diharapkan. Mudah-mudahan. Dan oh ya, tambahan di SMA Al-Hajat ada tambahan mata pelajaran IMLA, karena untuk bersinergi dengan pesantren, karena kami menyadari bahwa kami 70%, 80% itu bukan anak pesantrenan gitu. Jadi IMLA itu setidaknya anak-anak kita itu belum bisa baca Quran. Itu miris dan mengejutkan gitu bagi saya, sehingga mengambil langkah kaizen ini gitu ya. Beberapa dokumen kurikulum diperbarui, dan untuk visi SMA Hajat sendiri itu sedikit dirobih Bapak Ketua. Kemarin ada perubahan, ada berita acara dan sebagainya. Terwujudnya peserta didik yang cerdas, berprestasi dan berakhlakul karimah. Nah itu, ini sangat relevan kegiatan-kegiatan, apalagi hari besar. Jadi kita harus sering-sering ya, harapan saya pribadi harus sering-sering mengadakan kegiatan bersama seperti ini. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kata, itu semata-mata kesalahan saya. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.